Penelusuran terhadap Biro Perjalanan yang memberangkatkan 46 calon haji non-kuota atau furoda masih terus ditelusuri. Sementara itu imbas dari temuan jemaah tanpa visa haji resmi di Arab Saudi, kini jalur masuk ke kota Mekah semakin diperketat. Penelusuran terhadap Biro Perjalanan yang memberangkatkan 46 jemaah calon haji non-kuota atau furoda ke Tanah Suci masih terus dilakukan. Ke-46 jemaah calon haji ini akhirnya dipulangkan kembali ke tanah air oleh pemerintah Arab Saudi. Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian dengan menyiapkan sejumlah dokumen yang terkait dengan PT Al-Fatih Indonesia Travel. Yang akan dibawa tentu saja data mengenai mengenai travel yang ternyata bodong, tapi leaflet, nama pembimbing, alamat itu akan kita serahkan nanti ke Polres. Sebelumnya pihak kantor wilayah Kemenak Jawa Barat sudah melakukan penelusuran terhadap alamat kantor PT Al-Fatih Indonesia Travel. Namun temuan di lapangan alamat tersebut sebuah penginapan Cahaya Panorama dan bukan kantor agen atau perusahaan pemberangkatan jemaah haji. Sementara itu, kepolisian belum bisa menindaklanjuti laporan Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat soal dugaan pemberangkatan jemaah calon haji ilegal oleh PT Al-Fatih. Polisi kini menunggu laporan ke-46 jemaah calon haji yang diduga menjadi korban penipuan PT Al-Fatih. Sampai hari ini yang merasa dirugikan atau yang menjadi korban karena travel tersebut belum ada yang datang ke Polres Cimahi untuk membuat laporan polisi. Jikalaupun ada, insya Allah akan kita tindak lanjuti. Tapi sampai detik ini kami belum menerima laporan tersebut. 3 hari jelang wukuf di Arafah, pemeriksaan masuk ke kota Mekah Arab Saudi semakin diperketat, termasuk dari Jeddah. Petugas haji daerah kerja bandara sampai harus melewati 3 kali pemeriksaan. Selain pemilik visa haji, petugas tidak memperbolehkan masuk ke kota Mekah. Pemeriksaan ketat ini sebagai imbas temuan banyaknya jemaah yang berupaya beribadah tanpa visa haji resmi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana sebenarnya mekanisme keberangkatan jemaah calon haji non-kuota atau haji mujamalah yang dikenal sebagai furoda? Kami akan bahas bersama dengan Sekretaris Jenderal Syarikat Penyelenggara Umroh dan Haji Sapuhi, Ihsan Fauzi Rahman. Selamat malam Pak Ihsan. Malam Mbak Livi. Jadi mekanisme haji furoda yang saat ini tengah ramai diperbincangkan itu sebetulnya seperti apa? Jadi mekanismenya kan ini non kuota ya. Jadi tidak bisa diprediksi berapa jumlah yang akan berangkat ya. Jadi kami sebagai travel PIHK, kami di asosiasi membawahi banyak travel PIHK. Di Indonesia ada 434 travel yang berizin resmi haji khusus yang diberikan wewenang untuk menjadi eksekutor program haji mujamalah ini atau dikenal haji furoda. Nah, Indonesia kan mendapatkan 221.000 setiap tahunnya. Terus antrian yang reguler itu sudah 5,1 juta jamaah. Jadi kalau Mbak Livi mau daftar haji reguler di Jakarta antrinya sampai 56 tahun. Lalu kalau haji khusus itu sudah 97.000 lebih jamaah yang sudah mendaftar. Atau kalau daftar hari ini maka berangkatnya atau mengantri sampai 2029. Nah, tahun ini kita mendapatkan 100.051 kuota ya, dan tentunya untuk haji furoda atau haji muzamalah ini tetap tidak bisa diprediksi dan jelasnya itu kuotanya ikut menurun ya. Terbukti dari satu user yang biasa kita dapatkan itu biasanya 5 atau 6 jamaah. Hari ini kita hanya mendapatkan 1 atau 2 jamaah setiap akses visa yang diberikan. Jadi prosesnya jamaah mendaftar ke travel PIHK atau yang sudah berizin haji. Lalu setelah itu kita mengusahakan untuk bisa mendapatkan visa dengan menjalin komunikasi dengan amir atau perwakilan di Saudi Arabia. Prosesnya seperti itu. Artinya kalaupun daftar ke travel yang termasuk anggota dari PIHK pun belum tentu sebetulnya dapat visa. Betul, belum tentu. Buktinya hari ini mungkin ada 3.000 sampai 4.000 jamaah yang sudah hampir titik waktu paling akhir dinyatakan belum bisa berangkat, Mbak Livi. Jadi
kemarin kami nanya ke Kementerian Agama yang sudah laporan, itu sudah ada 1.000 jamaah lebih yang berangkat menggunakan visa haji muzamalah, dan 3.000 4.000 jamaah ini belum dapat visa, Pak. Jadi sebagian besar juga ada yang sudah di Jakarta, ada yang sudah walimatus safar, ada yang sudah sudah merayakan sebelum keberangkatan. Namun qadarullah tahun ini tidak bisa diprediksi seperti tahun 2019, 2018 itu minim kegagalan keberangkatan. Biasanya problemnya apa Mas Ihsan sampai kemudian mendekati waktu keberangkatan ada sekitar 3.000 jemaah, calon jemaah yang kemudian tidak bisa berangkat? Oke, problemnya itu adalah non kuota biasanya diberikan aksesnya itu setelah kuota selesai, Mbak. Oke. Jadi kemarin kan internasional, terus haji lokal yang di Saudi Arabia untuk penduduknya juga mepet-mepet selesainya. Dan kita baru dapat visa yang paling awal itu kalau tidak salah 28 Juni kemarin. Jadi visa pertama itu masih di akhir Juni. Sehingga itu sangat mepet dengan ditutupnya penerbangan ke Saudi yang kemarin kami dapat informasi dari peraturan penerbangan setempat itu tanggal 3 Juli seharusnya. Tapi saat ini masih ada beberapa penerbangan, diinformasikan tuh terakhir malam ini, tapi masih juga ada keberangkatan. Artinya kalau di luar dari malam ini sudah tidak akan mungkin berangkat untuk 3.000 orang yang masih menunggu kepastian visa haji furoda itu keluar? Ya, kecuali ada pengecualian dari pemerintah kita meminta izin landing permitnya di Saudi Arabia. Kalau itu bisa, ya itu bisa dilakukan. Tapi Mbak, faktualnya hari ini visanya itu sulit untuk kita dapatkan sehingga kemungkinannya sangat kecil. Walaupun kemarin sore Pak Menko PMK Pak Prof Muhadjir itu mengirimkan surat atas nama ad interim Kementerian Agama kepada kedutaan besar supaya bisa kuota tambahan yang 10.000 kemarin yang diberikan itu bisa dipergunakan oleh haji muzamalah ini, karena melihat di lapangan sudah banyak teman-teman yang mengumpulkan jamaah di Jakarta, terus sudah mungkin sebagian besar juga ada yang sudah booking tiket pesawat dan sudah mempersiapkan akomodasinya. Namun akses visa yang biasa kita dapatkan itu minim kegagalan, tapi tahun ini qadarullah belum bisa banyak turun ya untuk visanya. Oke, Mas Ihsan, kalau untuk kasus yang sekarang mereka dideportasi kemudian kembali ke Indonesia, apakah sebetulnya kasus ini lazim terjadi sebetulnya? Ya, karena memang tadi Anda katakan kan karena visanya juga datangnya biasanya mepet-mepet, jadi ada kemungkinan ini jemaah hajinya diterbangkan saja dulu, tapi sampai sana visanya nggak keluar, makanya dideportasi. Betul. Nah, kita mesti tahu nih Mbak, ada beberapa model visa yang hari ini bisa masuk ke Saudi Arabia. Ada yang dikenal visa amil atau visa pekerja, atau visa ziarah, atau visa turis ya. Terus ada juga visa haji, yaitu untuk hajian gitu. Saya baca di beberapa sumber terpercaya, visa turis sekalipun itu tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk haji. Nah, saya membaca berita sumber-sumber bahwa yang hari ini dideportasi itu penerbit visanya bukan dari Indonesia, Mbak. Nah, dulu pas 2019, 2018, kita pernah mendapati bahwa salah satu jamaah kita itu penerbit visanya ada yang dari Amerika Serikat, Mbak, tapi lolos pada saat itu, ya. Tapi mungkin tahun ini sangat ketat, ya, bahkan bagi siapapun yang berangkat tanpa menggunakan visa haji, itu akan kena denda mahal, terus akan juga kena hukuman tidak boleh memasuki kerajaan Saudi Arabia lagi selama 10 tahun. Jadi di Saudi sendiri sudah pengetatan supaya perlindungan kesehatan dan kondusivitas program haji tahun ini itu bisa terjaga. Artinya sebetulnya ini juga jadi PR bagi Kementerian Agama untuk lebih ketat lagi memverifikasi anggota-anggota travel yang tergabung di PIHK supaya jangan sampai jemaah mengalami kerugian seperti yang sekitar 40 sekian yang dideportasi sekarang. Begitu kira-kira poinnya ya, Mas Ihsan ya? Betul, dan ya. Terima kasih Mas Ihsan telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Sekretaris Jenderal Syarikat Penyelenggara Umroh dan Haji atau SAPUHI.